Audio Jungle. 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 Pusat Kerajaan Mataram kuno terletak di sekitar Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Mataram kuno banyak dialiri sungai seperti Sungai Progo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Selain itu, daerah tersebut juga dilingkari oleh pegunungan seperti Gunung Merapi. Sumber tertulis kerajaan ini adalah Prasasti Canggal dan Prasasti Mantiasi. Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti, yaitu Dinasti Sanjaya dan Dinasti Shailendra. Dinasti Sanjaya didirikan oleh Raja Sanjaya. Dinasti Sanjaya adalah dinasti kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu. Wilayahnya meliputi Jawa Tengah bagian utara. Adapun dinasti Shailendra adalah dinasti kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha. Wilayahnya meliputi Jawa Tengah bagian selatan. Berdirinya Kerajaan Kediri diawali dari pembagian wilayah Kerajaan Mataram kuno. Pada tahun 1041 Masehi, Airlangga, raja terakhir Mataram kuno, membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Antara tahun 1044 sampai 1052 Masehi, terjadi perang saudara antara dua kerajaan tersebut. Panjalu, pihak yang memenangkan pertempuran, menyatukan kembali wilayah Jenggala dan Panjalu menjadi kerajaan Kediri. Kediri memiliki raja yang baik hati karena hatikan kemakmuran rakyatnya. Raja tersebut bernama Raja Jayabaya. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-12 Masehi. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bahari atau maritim, bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kejayaan atau kemenangan. Dengan demikian, nama Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Sumber dan bukti tertulis kerajaan ini antara lain Prasasti Kedukan Bukit. Pada awalnya, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berada di Muara Takus, Riau. Namun, pusat pemerintahannya dipindah di Sungai Musi setelah Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai Palembang. Kerajaan Sriwijaya
Berdasarkan kitab Negara Kertagama, Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang didirikan pada tahun 1222. Wilayah kerajaan Singasari meliputi bekas wilayah kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan kerajaan Kediri. Lokasi kerajaan ini diperkirakan terletak di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan Singasari adalah Tumapel. Kerajaan Sunda adalah sebuah kerajaan yang selama berabad-abad pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Bahkan, kerajaan ini pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Kerajaan Sunda diperkirakan pernah menjadi bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Ketika Tarumanegara mengalami kemunduran, berdiri beberapa kerajaan di tanah Sunda. Kerajaan tersebut antara lain Kuningan, Galuh, dan Sunda. Kerajaan-kerajaan tersebut berhubung dan tergabung menjadi Kerajaan Sunda. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu. Pusat kerajaan Majapahit diperkirakan berada di daerah Trowulan sekarang, sekitar 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit dimulai dari sebidang tanah di hutan tarik yang merupakan tanah hadiah Raja Jayakatwang, Raja Kerajaan Singasari. Atas kesediaan Raden Wijaya tunduk pada kekuasaannya. Dengan bantuan pasukan Kubilai Khan, Raden Wijaya lalu menyerang Jayakatwang. Selepas kemenangannya tersebut, Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan baru yang disebut namanya Majapahit. Sumber utama bagi sejarawan mengenai sejarah ringkas lahirnya kerajaan Majapahit adalah kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Audio Jungle.